Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa kembali menyapa Tribuners tentunya dari studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Pada sore hari ini sudah hadir sama Ajeng, narasumber yang kece badai. Halo, selamat sore. Selamat sore. Lembut banget suaranya. Ini langsung saja kita perkenalkan. Ada skin expert Dr. Evalin Aldora Tasane. Yang selanjutnya akan Ajeng sapa Dr. Eva ya. Iya. Dr. Eva, apa kabar? Baik, Kak Ajeng. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau memenuhi undangan tribunambon.com untuk hadir di program ini. Ya. Baik, Tribuners, selamat datang di program Perempuan Bercerita. Program kece yang menghadirkan narasumber-narasumber kece membahas terkait hal-hal yang menyangkut dengan perempuan. Ataupun yang bakal kita bahas hari ini bukan hanya kebutuhan perempuan, tapi juga pria-pria. Asik. Jadi buat kalian harus pantengin layar monitornya karena saat ini kita sedang live ya dok ya, di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage Tribun Ambon. Jadi selama perbincangan kita yang nantinya membahas terkait dengan tips menjaga dan merawat kesehatan kulit ini, Tribuners boleh gabung di comment section, entah itu pertanyaan ataupun cerita tentang pengalaman kalian ketika merawat kulit, boleh di comment section. Nanti bakal kita bahas bersama dengan Dr. Eva di sini ya. Mumpung lagi ada dokternya Tribuners, biar kita bisa konsultasi, curcol, curhat, colongan. Baik Tribuners, satu hal yang paling ditakuti oleh orang saat ini ya itu terjadinya penuaan dini. Itulah kenapa banyak dari kita yang kemudian melakukan perawatan atau treatment berbagai cara menggunakan produk-produk agar menjaga kesehatan kulit kita. Namun tanpa kita sadari produk-produk ataupun treatment yang kita jalani itu bisa saja bukannya membantu menjaga atau merawat kesehatan kulit, tapi malah merusak seperti itu ya. Bersama dengan Dr. Eva di sini kita akan bahas mengenai kerusakan-kerusakan yang terjadi pada kulit, dampaknya seperti apa dan bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa menjaga dan merawat kulit kita agar tetap sehat dan anti-aging. Asik. Anti-aging seperti dokter kita, Dr. Eva. Baik dok, mungkin boleh dijelasin dulu, sapa dulu dong Tribuners kita. Halo Tribuners. Oke, dok, boleh dari kacamata dokter nih ya, kalau yang dokter lihat, apa sih sebenarnya yang memicu terjadinya kerusakan pada kulit, misalkan kulit wajah ya, karena kalau kita mau melihat banyak orang yang memfokuskan perawatan ya di wajah gitu. Iya. Jadi sebenarnya faktor-faktor yang dapat memicu kerusakan pada kulit wajah itu ada banyak. Namun secara garis besar paling umum itu bisa dibedakan menjadi 5 faktor. Yang pertama yaitu yang paling banyak nih adalah paparan berlebih terhadap sinar matahari. Nah, jadi paparan berlebih terhadap sinar matahari ini dapat menyebabkan berbagai kerusakan pada kulit. Antara lain kulit menjadi lebih gelap. Nah, itu yang paling ringan. Bisa juga kulit menjadi terbakar, kemudian munculnya flek-flek hitam pada wajah. Bisa juga menyebabkan terjadinya penuaan dini, serta yang paling parah bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi supaya kita dapat mencegah efek buruk daripada sinar matahari ini, maka kita harus menggunakan yang namanya sunscreen. Penting banget ya, iya, sunscreen. Ini penting banget. Kadang kita apalagi sangat menyepelekan sunscreen. Iya, apalagi di Ambon, panas. Iya. Kerusakan atau dampak daripada kita yang mengabaikan perawatan ataupun upaya untuk menjaga kesehatan kulit di wilayah tropis kayak di Kota Ambon ataupun Provinsi Maluku yang kebanyakan mataharinya tuh ada 5 kali ya. Itu seperti apa dokter kalau mau melihatnya, dokter Eva? Kondisi apa ya? Geografis kita yang berada di daerah tropis Kota Ambon begitu iya. Memang kalau berdasarkan geografis karena kita termasuk wilayah yang cukup panas, jadi memang penggunaan sunscreen itu sangat penting untuk membantu melindungi kulit kita dari pengaruh buruk sinar matahari tersebut. Nah, yang kedua itu kan faktor yang pertama ya. Nah, faktor yang kedua penyebab kerusakan kulit yaitu bisa karena radikal bebas.
Nah, jadi radikal bebas ini Misalnya bisa apa itu? asap rokok. Nah, itu juga termasuk radikal bebas. Jadi nggak salah kalau misalkan kita yang passive smoker, kita duduk sama orang yang active smoker, dan kita bilang, stop, jangan ngerokok karena ini bisa melukai treatment yang sedang kita jalani gitu ya dok ya? Iya. Jadi jangan pada tersinggung kalau kita bilang jangan ngerokok di depan kita gitu. Paham yang di belakang belakang kamera. Oke, dok. Jadi Tribuners, perlu diketahui lagi bahwa Dokter Eva ini salah satu skin expert yang bertugas di RH Ambon. Jadi kalau ke RH Ambon pasti ketemunya sama, bisa request juga nggak sih kalau kita mau treatment sama Dokter Eva gitu? Bisa. Bisa ya? Karena kebetulan sekarang cuma saya sendiri. Oke, cuman satu-satunya dokter yang ada di dokter di RH Ambon nih ya. Oke, kalau kita mau melihat bukan pasien ya, bukan sebutan masyarakat Kota Ambon yang datang untuk melakukan treatment di RH itu kebanyakan datang dengan keluhan apa? Menurut ya pengalaman saya selama bekerja di RH, kasus paling banyak itu yang pertama adalah jerawat. Masalah jerawat. Kemudian yang kedua adalah flek hitam pada wajah. Oke, itu adalah dua kasus yang paling banyak. Dua kasus yang paling banyak ya. Kalau kita mau mengulas sedikit nih terkait dengan jerawat dan juga flek hitam tadi, itu apa yang menyebabkan terjadinya Kalau untuk jerawat itu penyebabnya lumayan banyak ya. Salah satunya adalah hormonal, dipengaruhi juga oleh faktor hormonal. Kemudian genetik juga berpengaruh. Nah, selain itu gaya hidup yang tidak sehat, misalnya kurang tidur, mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, mengkonsumsi produk susu yang berlebihan. Nah, itu juga bisa menyebabkan munculnya jerawat. Nah, selain itu juga stres juga berpengaruh ya untuk timbulnya jerawat. Nah, jadi ya harus bisa mengelola stres kita juga. Kemudian untuk kasus flek sendiri itu paling banyak akibat terpapar sinar matahari. Karena di masyarakat kita ini kebanyakan masih kurang kesadarannya untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Misalnya kayak malas menggunakan sunscreen. Itu salah satunya. Kalaupun sudah dipakai, kadang juga cara pakainya yang kurang tepat. Oke, nanti kita akan bahas lagi gimana cara yang baik untuk mengapply sunscreen misalnya. Oke dok, kalau kasusnya seperti tidak berjerawat ya, tapi wajah yang mungkin minyakan, kemudian yang komedonya banyak muncul seperti itu. Apakah memang penyebabnya yang tadi disebutin sama dokter juga kayak gitu? Iya, bisa juga. Karena sebenarnya komedo itu juga kan bisa disebabkan karena misalnya kita kurang nih kebersihan, misalnya jarang mencuci muka. Nah, itu juga bisa menjadi faktor munculnya komedo. Selain itu juga misalnya kalau kita kulitnya lebih berminyak, nah ditambah cuaca yang panas, berarti otomatis produksi kelenjar minyaknya akan lebih aktif tuh. Nah, produksi kelenjar minyak yang aktif itu bisa menyebabkan penyumbatan pada pori-pori yang pada akhirnya muncul komedo. Nah, komedo ini kan juga cikal bakal munculnya jerawat ya. Nah, jadi dari komedo jadinya jerawat. Ya, kalau ada orang tuh yang jenis kulitnya tuh yang memang sulit timbul jerawat mungkin di musim-musim tertentu, datang bulan misalnya. Tapi yang komedo itu kayak nempel terus gitu loh. Saya misalnya jarang punya jerawat tapi komedo itu kayak membandel gitu loh. Meskipun kadang-kadang emang udah kayak melakukan cuci muka dengan benar, pembersihan juga, double cleansing dan itu. Tapi masih seperti itu. Mungkin nanti akan kita bahas lagi cara mengatasinya seperti apa ya dok ya. Oke, Tribuners kalian yang pengen bertanya terkait dengan kesehatan kulit wajah terutama, boleh ya di komen aja di comment section. Pertanyaan ataupun pengalaman kalian boleh share, nanti akan kita bahas bersama dengan Dokter Eva di sini. Baik dok, nah ngomongin tentang jaga kesehatan kulit ya, banyak banget mitosnya yang bikin orang tuh jadi kayak percaya aja gitu loh. Kadang juga hal yang benar tapi jangan itu mitos, jadinya kayak gitu. Nah, mumpung nih Tribuners, Dokter Eva lagi ada di sini nih, kita mau main ini game apa gitu ya, pokoknya mitos atau fakta dengan Dokter Eva. Kita langsung aja dengan mitos atau fakta yang pertama ya. Diet mempengaruhi kerusakan kulit.
Mitos atau fakta? Nah, ini fakta. Oke. Ini fakta, Tribuners. Kenapa, Dok? Iya, karena memang betul ya, apa yang kita konsumsi, apa yang masuk ke dalam tubuh kita pasti akan juga mempengaruhi tubuh kita, termasuk juga kulit kita. Kalau kita dietnya yang tidak sehat, nah tentu juga akan berdampak terhadap kesehatan tubuh, termasuk kulit kita. Contohnya, misalnya kita dietnya tinggi gula, misalnya. Nah, tinggi gula itu kan tidak bagus untuk kesehatan kulit. Nah, diet yang tinggi gula ini bisa menyebabkan peningkatan dari hormon, namanya hormon insulin, di mana hormon insulin ini dapat menyebabkan terjadinya jerawat. Jadi itu salah satu contohnya. Itu salah satu contohnya. Jadi ya. diet sangat mempengaruhi terhadap kesehatan kulit. Nah, itu dia, terpecahkan satu mitos atau fakta ya. Mitos yang kedua nih, perawatan ke dokter malah ketergantungan, mitos atau fakta? Nah, ini ya termasuk pertanyaan yang paling banyak ditanyakan dan banyak orang juga pasti pengen tahu nih, bener nggak sih perawatan ke dokter malah bikin ketergantungan? Nah, sebelum saya jawab, mungkin saya harus menjelaskan dulu bahwa kulit kita ini kan termasuk sel-sel hidup ya. Nah, sel-sel hidup yang dimana ada siklus pertumbuhannya dan juga pergantian sel. Nah, dimana kalau kita merawat sel-sel kita, maka perawatannya juga harus berkelanjutan. Jadi nggak bisa kita hanya sekali perawatan dan itu harapannya hasilnya permanen. Kan kadang orang begitu ya, kayak sekali datang itu istilahnya kayak ya udah saya treatment ini nih, pokoknya kudu harus selesai gitu. Apalagi jerawat ya, saya harus ke sana kayak ngangkat jerawatnya udah gitu. Padahal seharusnya perawatannya dilanjutkan. Nah, kemudian nah kalau misalnya kayak ke contoh nih, kasusnya kayak jerawat ya, oke, saat datang kan misalnya kondisinya lagi berjerawat, otomatis kita rawat dulu jerawatnya. Setelah jerawatnya sembuh baru mulai beralih. Jadi kondisi kulit kita itu emang dinamis ya, jadi tidak selalu sama. Jadi mungkin saat ini datang kebutuhannya beda, nanti saat datang berikut ternyata jerawatnya udah terobati, berarti kebutuhannya akan berbeda lagi. Jadi krim yang akan diberikan juga pasti akan berbeda. Nah, itu yang namanya treatment memang harus bertahap ya. Jadi harus bertahap sama berkelanjutan. Jadi ibaratnya mungkin sama seperti tanaman ya, kalau kita ibaratkan kulit kita. Jadi tanaman itu kan biar dia tetap subur, tumbuh dengan baik ya, perlu dirawat. Salah satunya dengan menyiramnya tiap hari dan juga pemberian pupuk. Kalau kita tidak menyiram tiap hari, tidak memberikan pupuk, maka tanaman itu bisa layu, kering, bahkan mati. Nah, sama juga kayak kulit kita. Jadi kalau tidak dirawat, ya pasti akan muncul berbagai masalah-masalah kulit, seperti kulit kusam, beruntusan, jerawat, dan sebagainya. Oke. Itu Tribuners. Jadi jangan berpikir bahwa ya sekali perawatan atau treatment itu sudah langsung bisa mengatasi. Padahal memang harus ditelaah dulu ya sebenarnya kebutuhan kulitnya apa. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Dokter Eva. Jadi memang sebenarnya harus dibedakan ya antara kebutuhan sama ketergantungan. Nah, terkait dengan ketergantungan nanti kita bahas di segmen berikutnya. Masih ada mitos atau fakta satu lagi. Nah, ini nih, yang orang tuh masih tertanam gitu loh. Semakin tinggi SPF, semakin sulit terlindungi. Semakin sulit? Ya, semakin tinggi SPF, semakin sulit terlindungi. Mitos atau fakta? Kalau semakin sulit terlindungi berarti mitos dong. Oke. Karena harusnya semakin tinggi SPF, berarti tingkat perlindungannya harus semakin kuat. Karena SPF atau Sun Protection Factor itu kan sebenarnya merupakan waktu yang diberikan terhadap sunscreen atau suatu produk sunblock untuk dapat melindungi kulit kita ketika kita aktivitas di bawah matahari dengan menggunakan sunblock tersebut. Jadi waktu lamanya perlindungan ya simpelnya. Nah, selain itu sunblock juga itu atau SPF ini itu juga merujuk kepada seberapa banyak sinar ultraviolet, terlebih khusus adalah sinar UVB yang mampu diblok oleh sunscreen tersebut. Jadi misalnya untuk SPF yang 15, nah itu biasanya mampu memblok sinar UVB sebanyak 93%. Apakah dia cocok di dalam ruangan misalnya untuk SPF 15? Ruangan, ya kalau dalam ruangan mungkin bisa, tapi kalau aktivitas di luar harus minimal yang 30. Matahari yang kayak kita di Ambon ini?
Ya, Minimal 30 berarti? 30 minimal. Oke, berarti maksimalnya ada tuh yang SPF-nya sampai 50 dan ya, 70. 70 juga bisa. Kalau 50 itu perlindungannya sekitar 98%. Oke. Jadi memang semakin tinggi SPF-nya itu juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat perlindungan terhadap kulit. Jadi yang tadi yang tidak tadi benar berarti ya, mitos berarti ya. Iya. Jadi semakin tinggi SPF-nya malah perlindungan itu semakin baik begitu. Iya. Oke, kita masih ada lagi fakta dan mitos, tapi simpan untuk segmen berikutnya lagi. Pembahasan kita masih berlanjut nih Tribuners, karena ngomongin tentang kesehatan kulit tuh ya, banyak banget produk-produk yang berjamuran saat ini yang bikin kita tuh, bikin orang-orang tuh jadi kayak tergiur gitu, pengen nyoba ini, pengen nyoba itu, tanpa harus menyadari kebutuhan kulit kita itu seperti apa atau mengenali jenis kulit kita. Kita akan bahas lagi nih Tribuners. Kalau tadi kita lihat ada dampak kerusakan pada kulit. Nah, kebanyakan kita mungkin ambil contoh aja dari masyarakat Kota Ambon yang mungkin datang ke dokter di RH ya untuk menjalani perawatan itu. Ciri-cirinya seperti apa? Mungkin kalau tadi disebutin ada jerawat, juga ada flek hitam, kasus yang terbanyak begitu kasus ya. terbanyak, Nah, iya, kalau betul. kita sendiri mau menyadari bahwa wah kulit kita nih sebenarnya udah rusak gitu loh. Itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, sebenarnya dampak awal dari kerusakan kulit itu penyebabnya adalah rusaknya skin barrier kulit. Nah, jadi bisa ditandai tanda awalnya adalah dari rusaknya skin barrier dulu. Jadi skin barrier itu sebenarnya adalah lapisan kulit yang paling luar. Jadi simpelnya itu seperti mantel kulit kita yang fungsinya adalah untuk melindungi dan juga mempertahankan kelembapan kulit kita. Nah, jadi apabila si mantelnya ini rusak, maka tentu akan menyebabkan kulit itu rentan mengalami masalah-masalah. Nah, salah satu tanda-tanda bahwa skin barrier kita mengalami masalah itu ditandai dengan yang pertama, kulit kemerahan, atau bisa juga kulitnya menjadi kering, kemudian gatal juga bisa, lebih rentan terhadap iritasi, dan kemudian juga bisa muncul flek-flek hitam pada wajah atau bercak-bercak hitam pada wajah, dan yang terakhir juga kulit jadi rentan terhadap infeksi, jadi bisa jerawatan, beruntusan. Nah, itu merupakan tanda-tanda awal ya dari kerusakan kulit. Oke, jadi memang kerusakan awal itu di skin barrier atau mantel kulit itu ya, yang menyebabkan tanda-tanda yang tadi. Ini agak serem nih kalau kita membayangkan. Kadang juga sudah dialami tapi tidak menyadari bahwa sebenarnya kulit kita udah rusak begitu ya. Oke, lalu dengan mereka nih, terutama ya, yang ketergantungan akan satu produk, atau bagi mereka yang tergiur dengan satu produk instan misalnya dan mau putih besok deh. Karena kan sekarang kan kalau kita mau lihat standar kecantikan secara umum di Indonesia yang sudah terstigma di pikiran masyarakat kita bahwa cantik itu harus putih begitu ya. Jadi banyak orang-orang kemudian berlomba-lomba bahwa harus putih dengan adanya produk-produk itu. Nah, ada juga produk yang instant glowing tuh. Menurut dokter gimana? Nah, tergantung nih produknya apa, aman nggak? Ya, yang pertama harus dipastikan apakah produknya aman atau enggak. Ya, kalau produknya aman ya tidak masalah kalau tetap digunakan. Tapi apabila produknya itu ternyata mengandung bahan-bahan yang tidak aman, maka tentu penggunaannya harus di stop. Oke, bagaimana caranya untuk kita bisa membedakan produk yang aman sama yang tidak aman itu? Nah, kalau yang pertama ya pastinya kita harus ngecek ya labelnya, kandungannya apa, isinya apa. Jadi tips pertama saat kita mau memutuskan untuk membeli satu produk, yang dilihat adalah kandungannya. Nah, kandungannya apa dulu nih? Dan yang kedua adalah lihat apakah ada label BPOM-nya. Karena kalau ada label BPOM berarti otomatis kan sudah boleh ada izin edarnya. Jadi bahan-bahan yang ada juga pastinya aman. Oke, jadi jangan salah-salah pilih ya. Ini ada nggak sih nanti dampak kerusakan ketika menggunakan produk-produk yang besok putih begitu, instant glowing kayak gitu? Apakah memang ada dampak kerusakan terhadap kulit? Karena kalau kita mau melihat yang berseliweran di sosial media ya, ada yang mengeluhkan sampai mukanya ada yang kemerahan, sampai pada tingkat ada yang
apa ya, kayak bernanah gitu ya dok ya. Biasanya Sam- hitam, Mhm. malah jadi hitam Malah gitu. jadi hitam gitu. Itu gimana? Nah, untuk berarti maksudnya untuk ini ya, Mhm. bagaimana untuk Ya, men-stop iya, produk-produk tersebut. iya. Nah, jadi memang ya pertama yang tadi ya, setelah Mhm. kita melihat bahan-bahannya, tapi ternyata juga biasanya karena pengen cepat, jadi biasanya memilih produk yang tidak aman. Tapi Mhm. apabila sudah terlanjur nih, misalnya menggunakan produk yang tidak aman, Ya. nah sehingga menimbulkan masalah kulit, misalnya yang hitam, Mhm. justru fleknya makin bertambah. Ya. Yang pengennya putih malah bikin fleknya makin bertambah, atau Mhm. kita sebut dengan ochronosis. Hmm. Nah, itu jalannya gimana? Ya, tetap harus di-stop, sesegera mungkin di-stop produk itu. Mhm. Nah, setelah di-stop terus gimana sama ochronosisnya? Ya. Nah, untuk mengobati itu ya tentu harus berkonsultasi lagi dengan dokter maupun Langsung dokter ke dokter spesialis gitu kulit ya. untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Iya. Oke, Tribuners, saya masih punya fakta atau mitos yang bakal kita lanjutin nih sama dokter ya. Oke, dok, ini fakta atau mitos lagi nih. Keriput akan lebih mudah muncul pada kulit kering. Fakta atau mitos? Fakta. Oke, keriput akan Iya. muncul kalau kita punya kulit kering, Tribuners. Iya. Oke, Jadi boleh dijelasin lebih kulit ini? kering di sini maksudnya karena kekurangan cairan atau dehidrasi ya. Jadi Ya. kulit kering yang disebabkan karena kurangnya cairan itu menyebabkan kulit akan mengalami yang namanya dehidrasi. Di mana dehidrasi kulit ini akan menyebabkan kekenyalan kulitnya berkurang, elastisitas kulitnya juga berkurang, sehingga akan lebih mudah muncul keriput. Oke. Ya, tercerahkan begitu ya Tribuners ya. Satu lagi, lebih baik keluarkan nanah dari jerawat dengan cara memencetnya. Fakta atau mitos? Kebanyakan kan orang kalau jerawat kan kayak gemes gitu kan ya, suka mencet-mencet sendiri. Saya suka gemes kadang-kadang kalau lihat orang yang langsung pencet jerawatnya itu. Nah, ini juga mitos ya. Mitos ya? Mitos, tapi memang masih banyak orang yang melakukan hal ini. Nah, sebenarnya memencet jerawat sendiri itu justru akan menyebabkan infeksinya menjadi semakin parah. Jadi jerawatnya akan semakin parah kalau dipencet. Karena begitu dia kebuka kan ada kayak debu-debu gitu ya? Tanpa sadar jika kita memencet jerawat itu kita justru malah mendorong kotoran dan juga kuman masuk lebih dalam lagi, lebih dalam ke kulit. Nah, jadi saat masuk lebih dalam berarti otomatis infeksinya akan lebih dalam menginfeksi. Nah, ketika infeksinya masuk lebih dalam berarti otomatis kerusakan yang ditimbulkan juga pasti lebih berat. Jadi jerawatnya akan semakin berat tentunya. Ya, Tribuners mulai sekarang jangan coba-coba untuk mencet jerawatnya dengan mandiri ya. Oke, yang terakhir mitos atau fakta, hanya perempuan yang boleh skincarean. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya. Iya, karena sebenarnya menggunakan skincare ini merupakan salah satu cara kita untuk merawat kulit kita. Nah, agar tetap sehat tentunya. Merawat kulit untuk tetap sehat kan bukan hanya untuk perempuan. Tetapi laki-laki juga penting untuk merawat kesehatan kulit. Tapi memang di masyarakat kita ini masih kurang ya kesadaran dari para lelaki untuk menggunakan produk skincare. Mereka tuh kadang pakai satu produk untuk semua, sabun mandi jadi sampo, jadi sabun cuci muka. Mungkin malas ribet kali ya. Malas anti ribet, malah paling anti ribet. Tapi ada juga yang memang sudah mulai sadar dengan apa ya, skincare gitu ya. Minimal sabun pencuci muka sama sunscreen gak sih? Iya. Oke deh, nanti lebih lengkapnya kita ada lagi. Oke, Tribuners, apakah di kolom komentar sudah ada yang merapat di sana? Gimana? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ini. Meskipun memang ya banyak sudah muncul di pembahasan-pembahasan berbagai kelompok, tapi saya mau nanyakan langsung ke Dokter Eva. Apakah cantik itu harus putih? Ini juga mitos ya. Ini juga mitos. Cantik nggak harus putih. Cantik nggak harus putih. Tapi memang standar cantiknya kita di Indonesia ini ya cantik ya putih. Padahal cantik itu nggak harus putih. Stigma itu memang nggak susah untuk diubah karena kita didukung dengan apa ya, iklan di TV misalnya, atau iklan satu produk misalnya yang
bahkan hampir di semua produk itu ada kandungan pemutihnya begitu, yang mana men-trigger orang untuk ya udah kamu kalau mau perawatan harus putih kayak gitu. Menurut dokter? Nah, karena cantik itu nggak harus putih, tapi yang terpenting apa sih? Selain putih, yang terpenting adalah kulit kita itu terawat dan sehat. Ya, kayak menurut saya ya itu cantik ya jika kulitnya itu terawat dan juga sehat. Jadi cantik nggak harus putih. Oke, kalian juga bisa bikin standar kecantikan sendiri ya. Jangan mau mengikuti standar nasional yang dipikirkan oleh beberapa kelompok orang. Baik, lalu bagaimana nih supaya kita bisa memperoleh kulit yang sehat dan juga bersih tadi, supaya kita semua sama-sama cantik? Iya, untuk mendapatkan kulit yang sehat tentu diperlukan usaha untuk merawat. Nah, baik dengan menggunakan produk skincare, bisa juga ditunjang dengan kebiasaan-kebiasaan hidup sehat lainnya, dan juga menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan kulit tadi. Nah, hal-hal yang bisa para Tribuners lakukan antara lain, yang pertama, rutin mencuci muka, ya minimal 2 kali dalam sehari. Minimal ya? Minimal. Ya, sebisa mungkin 2 kali. Biasanya ada yang nanya lagi nih, boleh nggak kalau lebih dari 2 kali ya? Iya. Pasti pertanyaannya gitu. Misalnya kayak macam kita yang pekerja lapangan ya, dari lapangan panas-panas datang-datang cuci muka gitu. Iya. Nah, kalau misalnya itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan kulit, misalnya nih, kita lagi banyak aktivitas padat di luar, jadi kulitnya lebih terpapar kotoran, debu, lebih berminyak juga, tentunya boleh. Boleh ya? Iya, jadi tapi ya usahakan jangan lebih dari 3 kali. Karena kalau lebih sering mencuci muka juga dapat menyebabkan kerusakan pada skin barrier tadi. Oke, satu lagi fakta dan mitos nih, Dok, kalau di pagi hari tidak perlu mencuci muka. Mitos ya. Mitosnya harus cuci ya, harus di pagi hari ya. Iya, karena walaupun ya biar kita tidur kan ya, tidur nih. Iya, betul. Nah, sekalipun tidur tapi kan cleanser minyak kita tetap aktif. Jadi tetap ada produksi minyaknya, belum juga ya kamar belum tentu bersih ya, sarung bantal misalnya, apalagi kalau jarang diganti. Nah, pasti ada juga kan kotoran yang nempel. Jadi ya pagi hari tetap harus mencuci muka. Oke, jangan malas. Yang tadi baru yang pertama ya tipsnya. Yang kedua, ya tips yang kedua nih untuk menjaga kesehatan kulit, yaitu harus menggunakan skincare. Jadi harus dirawat juga dengan menggunakan skincare. Tentunya pemilihan skincare harus disesuaikan dengan jenis kulit kita dan juga kebutuhan kulit kita. Dan pastinya juga harus pilih yang aman ya pastinya. Betul. Kemudian yang ketiga, jangan lupa menggunakan sunscreen. Nah, ini penting nih, apalagi di Ambon. Iya, apalagi di Ambon ya. At least ya, Dok, di Ambon atau di Maluku ini apa sih standar produk yang harus kita punya, meskipun udah sampai yang sebejibun punya orang perlengkapan perawatan di rumah gitu, tapi adakah memang produk standar yang harus itu kita miliki? Iya, memang sekarang produk kecantikan banyak ya, brand-brand juga banyak nih. Tapi yang wajib kita miliki atau yang basic skincare-nya itu sebenarnya hanya ada 3. Yang pertama adalah sabun pembersih wajah. Nah, tentunya pilihannya juga disesuaikan dengan jenis kulit kita. Yang kedua adalah moisturizer. Jadi moisturizer ini baik itu kulit kering maupun kulit berminyak itu tetap membutuhkan moisturizer. Nah, ini ada satu lagi nih mitos bahwa kalau kulit berminyak itu tidak membutuhkan pelembab. Nah, padahal kulit berminyak juga tetap membutuhkan pelembab. Hanya saja pilihlah yang memang sesuai dengan jenis kulit. Misalnya untuk kita yang kulit berminyak itu sebaiknya memilih pelembab yang teksturnya berupa lotion atau juga gel. Sebaliknya untuk kulit yang kering itu bisa memilih yang teksturnya adalah krim. Iya. Kemudian yang ketiga adalah sunscreen. Nah, itu adalah produk yang wajib. Yang paling penting. Iya, jadi ketiga produk ini apabila kita sudah menggunakan secara rutin dan ingin menambah produk yang lain boleh, tapi kembali lagi harus disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita. Dan pastinya ini bukan cuman perempuan saja ya, tapi basic skincare ini harus dimiliki buat cowok-cowok juga nih, biar mukanya jangan berminyak belum juga jam 12. Belum juga jam 12. Oke, Dok, satu lagi. Kalau kita sudah punya tuh produk basic tadi. Lalu bagaimana caranya kita untuk bisa membedakan
apa sih sebenarnya jenis kulit kita ini? Kita nih masuk kategori kulit yang berminyak kah? Ataukah kulit yang kering? Ataukah kulit normal? Gimana caranya kita tuh? Nah, untuk membedakannya biasanya ya kita harus masing-masing orang harus menyadari sendiri ya tipe kulitnya. Nah, biasanya kulit berminyak itu ditandai dengan ya biasanya kita setelah mencuci muka kita lihat nih 2 jam kemudian gimana. Kalau memang kulitnya ternyata sudah ada produksi minyak, nah itu kemungkinan kulitnya adalah tipe yang berminyak. Dan minyaknya itu merata ya di muka. Tapi kalau misalnya minyaknya hanya di daerah T-zone, berarti termasuk kulit yang kombinasi. Nah, tapi apabila setelah 2 jam mencuci muka kulitnya masih ya baik-baik aja, nggak ada minyak, berarti memang termasuk kulit yang kering ya. Oke. Ada yang tanya? Oke, coba Dok, kita ada pertanyaan nih dari Tribuners ya. Boleh dikirimkan ke nomor saya yang satunya, Mas produser, jangan di grup anak-anak Paribot aja. Anak-anak Paribot aja. Tribuners ini nggak bisa kebuka soalnya di punya saya nih. Oke, Dok, kita lihat dulu ada yang komen. Oke, di kanal YouTube kita ada halo Kakak Ririn P. Kencana ya. Tanya dong Dok, exfoliating di wajah pentingkah? Bagusnya dilakukan berapa kali? Terima kasih. Pertanyaan bagus banget. Ini terkait dengan exfoliating nih. Boleh jelasin Dok? Nah, eksfoliasi ini sebenarnya proses untuk mengangkat lapisan sel kulit mati dan juga kotoran ya. Jadi eksfoliasi ini memang penting untuk dilakukan. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah bahan dan juga alat yang kita gunakan untuk eksfoliasi tersebut. Nah, kalau bisa pilihlah yang lembut. Nah, kemudian selain itu juga intensitasnya ya. Iya. Jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering untuk paling tidak 1 sampai 2 kali dalam seminggu sudah cukup. Jangan terlalu sering karena kalau terlalu sering juga akan menyebabkan kerusakan dari skin barrier kita. Oh, sih. Iya. Oke, kalau yang tadi dokter bilang harus pakai alat apa ini? Mediasi apa yang dipakai dalam biasanya bisa menggunakan waslap atau kain yang lembut. Nah, itu eksfoliasi secara mekanik ya berarti jatuhnya. Nah, tapi kan ada juga eksfoliasi yang menggunakan bahan kimia. Misalnya dengan produk skincare kayak misalnya toner, AHA, BHA kan sebenarnya itu masuk dalam eksfoliasi juga ya. Nah, atau bisa juga dengan melakukan treatment di klinik-klinik kulit. Nah, contohnya dengan peeling atau mikrodermabasi. Nah, itu juga sama ya, itu termasuk di RH punya treatment itu. Ada ya. Iya, kita untuk punya peeling dan juga kita punya mikrodermabasi juga ada. Oke, ini pilihan yang tepat nih kalau kita mau baik ya buat Kak Ririn, semoga terjawab pertanyaannya. Oke, Dok, ini pertanyaan terakhir saya. Terima kasih juga buat kalian yang masih stay tune ya di kanal YouTube maupun Facebook fanpage kita. Banyak sekarang kan orang-orang kalau perawatan atau skincare itu kayak banyak banget ya produknya dan tahapannya banyak gitu, layeringnya itu banyak. Ini untuk tahapan itu yang benar yang mana nih? Urutannya gitu, untuk urutan layering gitu. Kadang-kadang jangan sampai yang paling akhir malah dipakai yang paling depan gitu. Nah, jadi sebenarnya prinsip dalam layering skincare itu biasanya kita mulai menggunakan produk yang teksturnya lebih ringan terlebih dahulu atau yang paling cair terlebih dahulu. Kemudian yang paling kental itu belakangan. Jadi contohnya misalnya pagi hari ya, setelah kita membersihkan wajah, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan toner dulu yang pertama, karena toner ini yang teksturnya paling ringan ya dibanding yang lainnya. Nah, setelah toner bisa juga menggunakan essence ini kalau memang ada dan dibutuhkan ya, jadi nggak selalu harus ada, tapi kalau memang butuh boleh essence. Setelah essence bisa dilanjutkan dengan serum, moisturizer, dan yang terakhir adalah sunscreen. Untuk urutan malam juga sebenarnya sama, bedanya ya di double cleansing tadi. Setelah sunscreen tinggal kalau mau pakai make up berat misalkan ditimpuk foundation ataupun bedak padat sama bedak bedak tabur, itu bisa ya setelah itu ya? Bisa. Jadi setelah rangkaian skincare dulu baru. Durasi untuk pindah ke satu produk misalkan dari toner ke essence
dan moisturizer itu kira-kira kita harus nunggu berapa lama tuh? Nah, itu rata-rata kira-kira 1 menitan ya. 1 menitan ya. menit. Tapi biasanya tergantung kan, kalau emang dilihatnya oh udah meresap nih, boleh langsung ditumpuk. Oh, oke. Oke. Apalagi kalau buat orang yang anti ribet gitu ya, dia Iya, tinggal kadang pakai suka 3 produk. langsung ditumpuk ya. Langsung ditumpuk tanpa harus ini, jangan lupa kipas-kipas biar dia kering gitu ya. Masih ada kah? Masih ada. Oke, kita lanjutin lagi. Ada Manuhutu, Dok mau tanya dong, biasanya kita memakai lulur badan untuk wajah, apakah tidak masalah? Nah, Pertanyaannya pertanyaannya. Padahal udah disebutkan ya, lulur badan. dan lulur wajah. Faktanya adalah masih ada orang yang pakai lulur badan itu ke wajah gitu loh, Dok. Iya, itu tidak boleh ya, Tidak karena boleh. udah jelas ya pertanyaannya. Iya. Karena lulur badan itu biasanya lebih kasar. Jadi kalau digunakan ke wajah, takutnya akan menyebabkan iritasi pada wajah. Oh sih. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Iya nggak boleh. Saya kayaknya waktu SMA pernah deh pakai lulur badan di wajah. Salah besar. Terjawab sudah. Oke, ada lagi. Oh terima kasih. Mau ke RH deh treatment katanya gitu. Oke, selanjutnya mana lagi nih? Udah ya? Thank you. Di Facebook ada? Oh masih ada. Oke tenang, kita ladenin. Sebelum kita tutup nih, akhiri obrolan kita. Kebetulan juga ada dokter Eva di sini. Kalau kalian mau ketemu langsung sama dokter Eva dan ngobrol lebih lanjut terkait dengan persoalan kulit kalian, kalian boleh langsung ke RH Ambon. Di sana langsung tanyain aja dokter Evanya ada enggak gitu. Nanti langsung diarahin sama resepsionis di RH Ambon. Bener nggak? Iya, bener ya. Oke. Ya, selanjutnya ini ada Jalils. Dok, aku kesulitan nemu sunscreen yang cocok, soalnya kulitku berminyak. Cara nemu sunscreen yang sesuai untuk kulit berminyak gimana, Dok? Nah, kalau memang kulitnya berminyak, sebaiknya carilah sunscreen yang ada label non-komedogeniknya. Biasanya kayaknya banyak deh sunscreen yang memang sudah berlabel non-komedogenik. Jadi Non-komedogenik. nggak akan bikin komedo. Sama sih. yang kedua juga teksturnya ya. Carilah sunscreen yang teksturnya juga lebih cair misalnya. Jadi biar nggak makin minyakan. Oh, biar mukanya. nggak makin minyakan gitu. Iya. Ini sebenarnya sih persoalan yang ditemui cowok-cowok ya, karena kayak kebanyakan cowok itu kulit mereka itu lebih berminyak gitu. Iya. Dan memang pemilihan sunscreen yang tepat itu juga akan membantu untuk merawat kulit. Oke, Dok, spill price list harga treatment di RH dong. Waduh. Oke, mungkin kita ini exfoliating kali ya. Berapaan tuh Ini. kalau standarnya? Peeling. Hmm, Sebutin semua aja deh, kita mau Ya tahu udah. nih. range-nya aja ya. Iya, range-nya aja. Kurang lebih 400-an sampai 800-an. 400 sampai 800. Berarti yang tergantung jenisnya. Oke, berarti yang termurah 400-an itu yang Iya. paling low price-nya. Iya, itu untuk pilih. Itu untuk peeling ya. Iya, peeling. Oke. Itu untuk sekali treatment? Iya. Sekali treatment ya. Oke, itu dia sudah terjawab ya Tribuners ya. Semoga kalian yang punya persoalan kulit itu jangan cuman cari di mbah Google ya, tapi ketemu langsung dan ngobrol kayak gini tuh kita lebih tercerahkan begitu, apalagi langsung ditindak gitu ya Dok ya. Thank you. Terima kasih sekali lagi buat Tribuners yang sudah gabung di layar monitornya, yang udah komen juga, yang sudah bertanya, kalian debak. Oke, Dok, mungkin ada pesan gitu buat Tribuners kita terkait dengan tema yang kita bahas di sore hari ini. Iya, pesannya untuk mendapatkan kulit yang sehat memang diperlukan usaha ya untuk merawat. Nah, usaha untuk merawat itu salah satunya bisa dengan penggunaan skincare. Tentunya juga harus memilih skincare yang tepat dan sesuai dengan jenis kulit kita. Nah, kemudian bisa juga ditunjang dengan kebiasaan-kebiasaan hidup yang sehat. Kemudian juga kalau bisa menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan kulit tadi. Nah, selain itu juga untuk para Tribuners yang mungkin memiliki masalah kulit yang tidak bisa disembuhkan dengan skincare, maka saran saya sebaiknya mencari
pertolongan, yaitu baik berkonsultasi dengan dokter ataupun dokter spesialis kulit untuk mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi kulit. Nah, Akhir kata, semoga semoga terawat ya. ya, Oke. semoga informasi yang saya berikan saat ini bisa berguna dan bermanfaat bagi para Baik. Tribuners. Terima Oke. kasih. Dokter Eva, thank you banget sudah mencerahkan saya dan juga Tribuners. Yang masih bertanya lagi, sorry banget ya, kita udah nggak bisa jawab lagi pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan jumpa lagi. Semoga nanti ada kesempatan Dokter RH bakal kita undang lagi di program-program tribunambon.com. Oke, Tribuners, akhirnya saya Ajeng Hatalia dan juga narasumber kece saya, Dokter Eva, yang merupakan skin expert saat ini di RH Ambon. Kita pamit ya. Terima kasih sekali lagi dan selamat melanjutkan rutinitas kalian. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.